Halo Efficieners, kembali lagi kita membahas hal-hal menarik seputar psikologi. Generasi Z sering disebut remaja jompo. Bener gak sih seperti itu? Mungkin di antara kalian ada yang berumur 18 hingga 20 tahun yang saat ini lagi senang melakukan banyak aktivitas, healing ala petualang naik gunung, atau jadi anak senja yang nongkrong di pinggir pantai, atau hanya sekedar berkunjung ke tempat hidden gem bak menemukan emas di tengah kota. Tapi seiring aktivitas generasi Z yang selalu hayu sana sini, ternyata di balik itu ada keluhan, kok badan gue sering pegel ya? Waduh, mulai jadi remaja jompo nih. Nah, siapa yang sering banget dengar istilah remaja jompo? Kayaknya kalangan generasi Z istilah ini sudah jadi bahasa gaul untuk melabeli diri saat badan mulai terasa lelah daripada biasanya. Oleh sebab itu, lahirlah julukan remaja jompo. Sebenarnya dari mana sih julukan itu? Efficieners, apa sih yang disebut remaja jompo? Remaja jompo merupakan julukan yang ditujukan pada remaja yang sering mengalami suatu masalah kesehatan seperti orang Indonesia pada umumnya. Contohnya masuk angin, pegel linu, mudah lelah, serta sakit punggung. Akibat kelelahan pada badan yang dirasakan oleh remaja, mereka akan pamer di media sosial untuk memperlihatkan berbagai macam remaja jompo starter pack seperti koyo, minyak angin oles, maupun minuman atau obat tradisional untuk mengurangi rasa jompo pada badan. Istilah ini semakin marak saat orang sudah melakukan aktivitas di luar rumah pada tahun 2021. Akibatnya, remaja yang terbiasa di rumah ini harus beraktivitas di luar lagi yang membuat badan mereka kaget karena sudah tidak melakukan aktivitas fisik dalam jangka waktu yang lama. Selain itu, masih ada penyebab lainnya loh. Apa sih penyebab remaja jompo? Yang pertama, paparan cahaya biru dari gadget milenial. Cukup akrab dengan gadget seperti TV, smartphone, laptop, dan tab. Gadget tersebut dapat memancarkan cahaya biru yang membuat mata menjadi lebih sensitif dengan cahaya. Dalam 10 tahun terakhir, para ilmuwan menemukan beberapa kasus ketergantungan pada perangkat digital. Seiring bertambahnya usia, lensa di mata kita perlahan menguning. Pigmen kuning menyaring cahaya biru dan tingkat paparan kita secara keseluruhan lebih sedikit. Dengan anak-anak berinteraksi dengan teknologi jauh lebih awal daripada orang tua kita, gangguan penglihatan cenderung terjadi lebih awal dan memerlukan perlindungan sejak dini. Itu merupakan kata Dr. Jennifer Leary. Kemudian, dampak penggunaan gadget yang tidak terkontrol itu juga membuat tingginya tingkat keluhan mata yang tegang hingga kondisi mata yang kelelahan. Sebuah penelitian menyebutkan bahwa ketegangan mata akibat terlalu lama menatap gadget itu dapat memicu nyeri di sekitar mata, iritasi mata, hingga sakit kepala. Kemudian yang kedua, kebiasaan tidak aktif secara fisik. Konteks atau berita bahaya duduk terlalu lama juga kerap menjadi topik yang hangat beberapa tahun belakangan. Peneliti menyebutkan anak muda zaman sekarang memang kurang aktif dalam bergerak. Hal itu dapat meningkatkan resiko sakit atau nyeri di sekitar leher, pinggang, dan pinggul. Apa yang kami lihat adalah anak muda banyak mengeluhkan sakit leher akibat duduk sepanjang hari di depan komputer, ucap Dr. Snell. Menurut dia, hal tersebut disebabkan oleh cara generasi muda duduk terlalu lama di depan komputer selama berjam-jam. Ini membuat mereka kurang aktif secara fisik dan sering sakit badan. Kemudian yang ketiga, masalah pendengaran akibat layanan musik digital. Masalah pendengaran sering dikeluhkan generasi muda akibat gaya hidup yang terlalu sering menggunakan layanan musik digital. Misalnya terus-terusan mendengarkan podcast, Spotify, hingga aplikasi musik lainnya seharian penuh. Ketika telinga terlalu sering terpapar headphone, earphone, dan sejenisnya, maka dapat beresiko merusak pendengaran loh. Selanjutnya, media sosial memicu masalah kesehatan mental. Efficieners, generasi muda masa kini cenderung memiliki masalah kesehatan mental seperti kecemasan dan stres. Kebanyakan faktor penyebabnya dipicu oleh penggunaan media sosial serta menimbulkan gangguan kecemasan yang kerap disebut FOMO atau fear of missing out. Kondisi ini membuat seseorang merasa cemas dan ketakutan ketika mereka ketinggalan informasi dari media sosial. Kemudahan dalam mengakses teknologi informasi juga membuat generasi muda lebih tanggap terhadap masalah. Dokter dan profesional kesehatan mental setuju bahwa generasi muda saat ini lebih terbuka dan peduli dengan isu kesehatan mental daripada generasi sebelumnya yang cenderung mengabaikan hal tersebut. Sehingga generasi muda lebih cepat menyadari dan mendapatkan penanganan dini untuk mengatasi gangguan mental yang dialami.
Kemudian, keseringan minum obat memicu masalah lain. Efficieners, generasi milenial sering melaporkan masalah pencernaan dan itu sebagian besar terjadi akibat efek samping mengonsumsi obat tertentu. Misalnya saat sakit kepala, lalu kita mengonsumsi ibuprofen. Nantinya, hal tersebut dapat membuat kita meminum antasida karena obat-obatan seperti ibuprofen memiliki efek samping menimbulkan gangguan pencernaan. Untuk mencegah hal tersebut, lebih baik konsumsi minuman herbal yang dapat menangani berbagai masalah tertentu. Misalnya sakit kepala, minuman jahe mungkin bisa menjadi solusinya. Kemudian gangguan kesehatan mental. Remaja seringkali mengalami stres akibat masalah kehidupan sosial seperti hubungan kerja, pertemanan, persoalan akademis, serta situasi pandemi COVID-19 yang telah dilalui. Tekanan-tekanan tersebut bisa menjadi penyebab stres tingkat ringan pada remaja. Namun jika dibiarkan terlalu lama, stres tersebut dapat menjadi depresi loh. Selanjutnya, merokok dan alkohol. Merokok dan konsumsi alkohol bisa menjadi penyebab kejompoan remaja. Tak hanya perokok aktif, rokok juga berbahaya bagi yang menghirup asapnya atau perokok pasif. Selain itu, merokok dan minum alkohol pada remaja juga dapat menyebabkan gangguan perkembangan serta fungsi otak, penyakit paru-paru, serta gangguan psikologis seperti mudah cemas dan susah tidur. Lalu gimana sih tips buat remaja jompo? Walaupun kita sudah tahu perintilan remaja jompo starter pack, namun kita juga harus memasukkan tips ke dalam starter pack agar terhindar dari istilah yang sebenarnya kurang baik untuk menunjukkan generasi Z. Yang pertama, rutin olahraga minimal 2 kali seminggu. Tips mengatasi sindrom remaja jompo yang pertama, tentu saja rutin berolahraga. Tidak ada satupun para ahli yang bilang kalau olahraga itu merugikan. Ya karena memang benar, dengan rutin melakukan olahraga, tubuh kita akan tetap sehat dan bugar. Yang kedua, rutin melakukan peregangan otot atau stretching. Stretching ringan mampu melemaskan otot-otot yang kaku. Jika kamu benar-benar tidak sempat atau malas berolahraga, lakukanlah peregangan otot atau stretching secara rutin. Peregangan ini tidak membutuhkan waktu, tempat, dan pakaian yang khusus kok. Cukup luangkan waktu 10 menit untuk melemaskan otot-otot, baik setelah bangun tidur, sebelum tidur, maupun di sela-sela aktivitas. Kamu juga bisa mengikuti gerakan stretching singkat, namun kaya manfaat yang bisa kamu tonton dengan mudah di YouTube. Selanjutnya, meditasi atau yoga. Meditasi atau yoga tidak hanya memberikan kebugaran fisik, tetapi juga kesehatan mental. Buat kamu yang sering overthinking gak karuan karena lagi ada di fase quarter life crisis, kamu bisa juga membiasakan diri melakukan meditasi atau yoga. Gerakan yoga yang teratur dan mengikuti jalan nafas akan membuat pikiranmu lebih fokus dan tenang. Alhasil, kamu akan lebih mindful dalam melakukan aktivitas sehingga kamu menjadi lebih produktif. Say no to overthinking and non-productive club. Selanjutnya yang keempat, kurangi scrolling sosmed atau maraton nonton berjam-jam. Efficieners, mengatasi sindrom remaja jompo adalah hindari bermain sosmed berlebihan. Terlalu sering main sosmed akan membuat kita kecanduan sosmed serta kelelahan fisik dan mental. Gimana mau mengurangi sosmed? Orang aku nyari cuannya di sosmed. Tidak dipungkiri memang sosmed bisa mendatangkan cuan, tapi jangan salah, sosmed juga bikin kita lelah secara fisik atau mental. Pertama, sosial media membuat kecanduan. Menurut sebuah penelitian yang membahas bahwa sosial media mengungkapkan bahwa sosmed dapat membuat ketagihan atau kecanduan lebih dari rokok atau alkohol loh. Kedua, scrolling hal-hal yang tidak penting di sosmed akan membuat waktumu terbuang sia-sia, apalagi jika dilakukan di malam hari. Keasikan scrolling sosmed akan membuatmu susah tidur dan akhirnya bangun kesiangan keesokan harinya. Udah bangun lemas, pusing lagi. Rugi banget kan? Ketiga, kebanyakan scrolling sosmed juga akan memicu FOMO atau fear of missing out terhadap suatu tren yang sedang hip dan viral. Orang yang terkena sindrom FOMO ini akan selalu cek sosmed dan berusaha untuk mengikuti semua tren yang bisa saja merugikan diri sendiri. Betul tidak? Sebenarnya masih banyak bahaya yang dapat ditimbulkan dari keasikan main sosmed. Selanjutnya yang kelima, sesuaikan beban tas. Ini seringkali diabaikan oleh para pelajar dan mahasiswa karena merasa masih cukup kuat menggendong atau menjinjing seluruh buku pelajaran plus laptop yang beratnya sampai 2 kilo. Padahal jika hal tersebut dilakukan secara terus-menerus akan berdampak pada postur tubuh yang membungkuk, pundak pegal-pegal dan lemas. Jika sudah begitu, penampilan jadi tidak oke lagi. Makanya, sebisa mungkin sesuaikan beban tas, jangan terlalu banyak membawa barang. Jika memang harus, istirahatkan pundak sesekali sebelum melanjutkan perjalanan. Yang keenam,
usahakan berdiri setiap 2 jam sekali agar otot tidak kaku ketika duduk di depan komputer. Ini tips yang jitu untuk pekerja kantoran atau penulis yang sering bekerja duduk di depan komputer. Usahakan berdiri setiap 2 jam sekali agar otot tidak kaku ketika terlalu lama duduk di depan komputer. Jika terlalu fokus, pasang aja alarm pengingat agar tidak lupa. Ya, meskipun sedikit ribet, tetapi ini penting dijadikan kebiasaan agar tubuh tidak cepat pegal-pegal. Jika sudah terbiasa, kamu pun tidak memerlukan alarm pengingat lagi. Selain bagus untuk kesehatan punggung, mengalihkan pandangan sejenak dari komputer juga bagus untuk kesehatan mata. Satu lagi, usahakan kamu memiliki kursi kerja yang nyaman dan memiliki sandaran punggung dan pinggang yang baik. Yang ketujuh, penuhi nutrisi seimbang. Tips yang ketujuh adalah perihal makanan, yaitu sebisa mungkin makanlah makanan yang mengandung nutrisi yang bermanfaat untuk tubuh. Banyakin minum air putih, susu, buah sayuran, dan makanan yang mengandung protein tinggi agar otot tetap kuat dan sehat. Kurangi makan makanan yang mengandung banyak gula, lemak jenuh, dan makanan instan. Dengan memenuhi nutrisi yang seimbang, tubuh akan lebih sehat dan bugar. Plus, terhindar dari obesitas. Selanjutnya yang ke-8, bikin natural remedy yang sehat dan bergizi. Natural remedy itu apa sih? Natural remedy adalah membuat minuman sehat dengan bahan alami yang terdiri dari kombinasi buah, sayur, dan herbal lainnya untuk menjaga kesehatan tubuh dan mengatasi sakit ringan. Natural remedy ini bagus dikonsumsi setiap hari untuk menunjang nutrisi yang seimbang itu tadi. Gimana nih Efficieners? Menarik bukan? Itu tadi merupakan fenomena dari remaja jompo serta cara mengatasinya. Semoga video ini bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.